Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita membaca zikir harian kita, yaitu membaca Al-Qur'an surah Al-Waqiah, yang mana salah satu faedahnya di antara faidah-faedahnya fadilah membaca surah Waqiah adalah dilancarkan rezekinya. Dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari kemiskinan, dan juga apabila kita sedang sakit maka diringankan penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita semua yang membaca dan yang mendengarkan ikut mendapatkan pahala dan juga ikut mendapatkan fadilah ya, keutamaan dari barakah surah Al-Waqiah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ya, tausiah pada hari ini judulnya adalah 4 manfaat atau 4 hikmah silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ini berbicara tentang silaturahim ya. Maka agak nyambung tadi dengan bacaan kita yang sebelumnya, yaitu membaca Quran surah Al-Waqiah. Karena salah satunya yaitu adalah dilapangkannya atau diluaskannya rezeki kita. Ini masih berhubungan dengan silaturahim, yang mana salah satu faedahnya nanti yang akan kita bahas adalah diperluas juga rezekinya. Ini adalah satu dari 4 hikmah. Ya, yang namanya silaturahim ya, menjalin hubungan ya, baik menjalin hubungan kita terhadap saudara maupun terhadap tetangga dan lingkungan sekitar kita. Itu dinamakan silaturahim. Tentu banyak faidah-faidahnya, ada banyak hikmahnya yang bisa kita petik dari silaturahim, tetapi yang akan dibahas kali ini adalah yang bersumber dari hadis ya. Ini yang ngomong baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 hal, ada 4 hikmah yang bisa kita petik dari silaturahim. Apa itu? Hadisnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dhamanali wahidatan, dhamintu lahu arba'un." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dhamanali," barang siapa yang menjamin untukku satu hal saja, maka aku jamin untuknya 4 hal. Ini kata Rasulullah, ada 4 hal kalau kita melakukan hal ini. Apa itu? Rahimahu yasilu rahimahu wa yuhibbu ahlahu wa yuwassa'u alaihi fi rizqi wa yuzadu fi ajalihi wa yadkhuluhul jannah allati wa'adahu. Ada 4 hal kata Rasulullah ya. Siap. Kalau kita ya, kalau orang menjamin suatu hal ini, maka Rasulullah menjamin 4 hal untuknya. Apa itu? Kalau kita yasilahu rahimahu ya, hendaklah kita menjalin ya hubungan tali silaturahim. Maka Rasulullah menjamin 4 hal katanya. Apa itu? Yang pertama, wa yuhibbuhu ahlahu ya. Hikmah yang pertama yang bisa kita petik dari silaturahim kata Rasulullah adalah dicintai oleh keluarganya ya, fa yuhibbuhu ahlahu. Ini ya tentu adalah tujuan utama dari silaturahim. Kalau kita sering ya mengunjungi orang-orang ya, kalau kita sering main ke rumah orang, berkunjung ke rumah saudara, karena silaturahim itu utamanya adalah kepada saudara. Kalau kita sering mengunjungi saudara, maka kita akan timbul rasa cinta. Ya, ini adalah hikmah ya. Hikmah utama, tujuan utama dari silaturahim adalah menjalin ya hubungan antara umat manusia, menjalin hubungan hablum minanas yang baik antara orang-orang ya, antara manusia dengan manusia lainnya. Utamanya adalah kekerabatan, utamanya adalah keluarga kita sendiri. Maka sebaik-baiknya silaturahim adalah kepada saudara kita yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Ya, maka kalau kita saling mengunjungi, ya saling bersilaturahim, maka akan timbul cinta, ya akan timbul damai, rasa nyaman ya antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga bisa tercipta masyarakat yang aman, tentram, sejahtera.
dimulai dari kita sering melakukan silaturahim. Ini adalah ajaran Islam yang sangat mulia, ajaran Islam yang luar biasa ya. Kalau kita sering silaturahim ya, maka tidak akan ada lagi ya seperti misalnya hal-hal yang kian terjadi, hal-hal yang makin lama makin panas di zaman sekarang ya, yaitu saling pecah belah, yaitu saling bergesekan antar suatu golongan ya, suatu organisasi dengan organisasi lain. Itu ya bisa terjadi karena kurang adanya silaturahim, kurang saling mencintai antara individu dengan individu yang lainnya. Maka dari itu Islam menganjurkan kepada kita ya, bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk saling silaturahmi, untuk saling silaturahim. Gunanya adalah memperkokoh ukhuwah, memperkokoh persaudaraan, memperkokoh cinta kita kepada sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Maka untuk memupuk persaudaraan, menimbulkan rasa cinta, menumbuhkan ya rasa kepedulian kita, ya, maka dimulai dengan silaturahim. Maka Rasulullah SAW juga mengancam orang yang tidak mau silaturahim ya dengan ancaman la yadkhulul jannah qati'un. Maka barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah salah satu hikmah yang utamanya adalah menimbulkan rasa cinta, ukhuwah ya. Jangan sampai ya misalnya satu golongan, satu kampung perang, sering ribut dengan kampung yang lain. Ya, tetangga saling enggak nyapa, ya saling ejek dan lain-lain. Ya, ini yang kita khawatirkan bersama. Utamanya adalah kita melakukan silaturahim ya agar tercipta suasana yang aman, damai, kondusif. Itulah ajaran baginda Rasulullah SAW. Yang pertama itu poinnya, kata Rasulullah, fayuhibbuhu ahlahu, maka dicintai oleh orang-orang. Ya, dicintai oleh orang yang kita kunjungi, orang yang kita silaturahim, orang yang kita orang yang kita kunjungi dan lain sebagainya. Walaupun ya definisi silaturahim itu berbeda dengan definisi silaturahim zaman dulu. Sekarang dengan zamannya telekomunikasi, dengan zamannya teknologi, silaturahim itu ya tidak hanya sebatas mengunjungi rumah. Ya, kita juga dalam hal media Zoom ini kita juga bisa dikatakan silaturahim ya. Apalagi dengan saudara-saudara kita yang jauh, yang misalnya ada di Pulau Sumatera, yang ada di Pulau Kalimantan dan lain sebagainya. Kita bisa tetap berhubungan silaturahim dengan mudah ya, dengan live, dengan secara langsung, yaitu dengan media-media lainnya seperti sosial media. Kita gunakan untuk silaturahim, juga media-media seperti Zoom meeting, kita gunakan juga untuk silaturahim, ada video call dan lain sebagainya. Itu juga dikatakan silaturahim. Dan insya Allah tidak akan mengurangi fadilah, ya fadilah silaturahim secara langsung ya. Ini juga kita gunakan teknologi untuk keperluan silaturahim. Insya Allah fadilahnya yang pertama akan tetap terjaga, yaitu fadilah dicintai oleh keluarga, dicintai oleh orang yang kita kunjungi. Masya Allah. Selanjutnya, apalagi yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa yuwassa'u alaihi fi rizki, yaitu akan diperluas rezekinya. Ini kaitannya dengan ayat dengan surah yang kita baca tadi. Kita baca Al-Waqiah dengan niat mudah-mudahan diluaskan rezekinya. Tapi juga ya kata Rasulullah ada cara lain, yaitu ya untuk diluaskan rezekinya adalah dengan banyak-banyak kita silaturahim. Ya, kalau kita banyak silaturahim, menjalin hubungan baik dengan orang, otomatis orang akan tenang dengan kita. Kita pun akan punya relasi, punya link yang baik, punya link yang bagus, sehingga dengan tidak langsung, ya secara tidak langsung, ya rezekinya itu akan mengalir, rezekinya itu akan dapat terjalin dengan baik karena ada orang yang relasinya bagus dengan kita ya. Bisa jadi kalau kita sering silaturahim, kita kenal dengan orang-orang, misalnya
kita nggak punya kerjaan, tahu-tahu kita kenal dengan orang yang lagi butuh bekerja. Masya Allah, ini kan luar biasa. Ini menjadi salah satu media ya dipertemukannya kita dengan rezeki. Salah satu media Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan untuk menggapai rezeki kita. Salah satunya adalah dengan silaturahim. Jadi dilapangkan rezeki, diluaskan rezeki bukan berarti kita main ke rumah orang langsung dikasih duit, bukan. Tetapi kita ya insya Allah diberikan jalan, dibukakan jalan, ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala ya lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita, yaitu bisa diluaskan rezekinya. Yang kedua, makna rezeki di sini juga berarti luas, bukan berarti rezeki dalam hal materi saja, tetapi juga ada rezeki ya dalam bentuk kesehatan, itu juga rezeki. Kalau kita sering main ya berkunjung ke rumah orang, akan tentunya akan banyak hal-hal yang kita dapat. Di antaranya adalah kita bertambah senang, bertambah bahagia, bertambah awet muda, dan yang lain sebagainya. Itu juga merupakan rezeki, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luas pengertian rezeki itu bukan hanya ya sebatas rezeki materi, tapi juga non materi, kesehatan, lingkungan yang baik, pergaulan dengan orang-orang soleh, sehingga bisa menimbulkan ketakwaan kita. Takwa kita semakin meningkat, ya kan? Ilmu kita bertambah kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh. Itu juga merupakan nikmat, itu juga merupakan rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud diperluas rezekinya, ya. Itu merupakan salah satu faidah atau hikmah yang bisa kita dapatkan dari silaturahim. Selanjutnya kata Rasulullah yang ketiga, wa yuzadu fi ajalihi, ya, dan ditangguhkan ajalnya atau diperpanjang umurnya. Nah, ini juga kalau kita silaturahim, insya Allah kita akan lebih bahagia, lebih sehat, ya, lebih bisa psikis kita lebih kuat, ya, bukan hanya fisik tetapi psikisnya lebih kuat. Ini juga yang dimaksud dengan dipanjangkan umur. Jadi yang disebut dipanjangkan umur itu bisa dua makna, bisa yang sebenarnya yaitu makna denotatif, beneran umur kita dipanjangi, yang harusnya umur kita sekian jadi lebih panjang karena orangnya bahagia, orangnya senang, ya, dan lain-lain, tidak ada masalah hidup dan lain-lain. Itu kan otomatis umurnya menjadi lebih panjang. Ini salah satu hikmah kita bersilaturahim, ya. Yang kedua bisa menjadi makna konotatif, bukan hanya umurnya, ya, secara hitung-hitungan umurnya sama seperti yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Umurnya sama. Misalnya umurnya 65 atau 70. Umurnya tetap sekian, tetapi dengan umur yang sekian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah. Artinya yang ditambah itu bukan hitungan umurnya tetapi berkahnya. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Dikatakan ya, yang dinamakan panjang umur itu, dipanjangkan umurnya adalah kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga umur yang singkat walaupun tidak panjang, Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang manfaat, yang banyak manfaatnya, banyak dilakukan untuk ketaatan, banyak dilakukan untuk menolong sesama muslim, sesama manusia, ya, sehingga manfaatnya banyak, ya, ketimbang umur panjang tapi sia-sia digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetapi ini salah satu faedahnya adalah umur yang walaupun tidak panjang, tetapi Allah kasih berikan berkah, berikan nikmat yang begitu banyak di dalam umur itu, sehingga orang itu bisa bermanfaat, dan ketika orang itu meninggal, dia akan dikenang sepanjang masa, dia akan dikenang lebih banyak daripada umur-umurnya. Itulah yang dimaksud panjang umur. Umurnya di dunia mungkin sedikit, tetapi setelah dia meninggal, setelah dia wafat, manfaatnya akan terus berkembang, amal jariahnya akan terus berkembang. Ini yang disebut dipanjangkan umur. Jadi ya, apapun itu, apapun definisi dipanjangkan umurnya, ya bisa kita dapat dua-duanya insya Allah kalau kita mau melakukan silaturahim. Ya, subhanallah. Ya, ini luar biasa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, poin terakhir kata Rasulullah adalah wa yudkhiluhul jannah allati wa'adahu, dan akan dimasukkan surga
yang telah dijanjikan untuknya. Ya, jadi sebagaimana ya kebalikan dari orang yang memutuskan silaturahim. Kalau memutuskan silaturahim maka Rasulullah mengancamnya dengan tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah qati'un. Ya, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang ya tidak saling tegur sapa dengan tetangganya, dengan saudaranya, yang memusuhi sesamanya, sesama manusia, yang memusuhi saudaranya, yaitu tetangganya dan lingkungannya, sesama orang-orang muslim, kata Rasulullah tidak akan masuk surga. Maka kebalikannya, orang yang mau melakukan silaturahim, orang yang mendawamkan, membiasakan, ya merutinkan silaturahim kepada guru, kepada orang tua, kepada saudara-saudara, teman-teman, kerabat, teman sekolah, alumni dan sebagainya. Ini kebalikannya adalah akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Yaitu salah satunya allati wa'adahu, Allah janji. Allah janji kalau orang yang mau ya melakukan silaturahim maka disediakan olehnya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ya bisa bersilaturahim terus-menerus. Meskipun sekarang eranya adalah era pandemi, zaman orang-orang sulit bertemu, ya kita pun di Wisma Atlet di karantina, kita pun di Wisma Atlet ya terisolasi, ya tetapi tidak menjadi halangan kita untuk bersilaturahim melalui media-media yang lainnya, melalui media online, media Zoom, ya media lagi WhatsApp, ya dan lain-lainnya. Facebook dan lain-lainnya, kita juga masih tetap bisa berhubungan, masih tetap bisa silaturahim, bertegur sapa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita sering melakukan silaturahim, Allah Subhanahu wa taala membukakan hikmah. Di antaranya adalah saling kita mencintai di antara sesama manusia. Yang kedua adalah diperluas rezekinya, ditunjukkan kita jalan, ditunjukkan kita ya jalan untuk mencari rezeki, ditunjukkan kita ya rezekinya kira-kira. Yang ketiga, mudah-mudahan kita ikut dipanjangkan umurnya, ya kita ikut manfaat lebih banyak, ya umurnya lebih manfaat. Yang keempat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian itulah ya 4 hal atau 4 hikmah ya dari silaturahim. Mudah-mudahan kita semua ya senantiasa terus menjalin silaturahim dengan saudara-saudara kita. Ya, terakhir ya saya mau menyampaikan nanti ada kajian Zoom meeting juga hari setelah ya kalau hari biasa setelah maghrib jam 18.30 sampai dengan setelah Isya ya kira-kira jam 7 lewat yang akan disampaikan oleh Akhinul Kiram Al-Ustaz Hari Cahaya Setiawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.